Mitra bisnis, viral adanya penggerebekan sebuah villa di Cidahu, Sukabumi oleh massa yang mengklaim villa tersebut digunakan untuk ibadah tanpa adanya izin dari pemerintah dan tanpa komunikasi dengan warga setempat. Massa itu melakukan pengerusakan terhadap villa itu, sementara aparat yang terlihat di video yang viral tidak kelihatan melakukan pencegahan atau penangkapan atas aksi vandalisme itu. Gubernur Jawa Barat KDM sudah menangani dan memberikan ganti rugi 100 juta bagi pemilik villa dan masalah vandalismenya diserahkan kepada pihak kepolisian. Apa komentar Anda, mitra bisnis, mengenai masih terjadinya aksi penggerebekan dan pengerusakan massa tersebut? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Iya, ini mesti dari pagi saya juga tuh dengar ini. Presiden Prabowo mesti dengar ya, supaya jangan omong-omong aja gitu ya. Ini tuh kasus sudah kronik, udah puluhan tahun mungkin ya. Bahasa Indonesia kalau mau jadi NKRI ya nggak boleh ada yang seperti ini, kanker seperti ini mesti ditebas dong. Kalau enggak bikin mati semua tubuh, betul nggak? Jadi Presiden Prabowo mesti tinjau nih, jangan didiemin aja lah. Ngawur nih negara kalau begitu, omong-omong jadinya gitu ya. Terima kasih. Iya, kalau saya rasa sih begini, itu masyarakatnya agak bodoh, nggak disekolahin, kurang pinter. Kedua, mereka jadi nggak ada kerjaan, gitu. Jadi ikut-ikutan aja begitu. Mesti apa yang ngaturnya tuh. Kalau saya sih merasa begitu, jadi dia bodoh, ikut-ikutan aja itu. Apa dia ngerti itu salib itu kayu, dia bilang. Jadi nggak ngerti, nggak lihat dunia di luar gitu. Saya rasa kurang didikan gitu ya, kurang nggak disekolahin. Ya udah gitu aja. Ya, saya bilang ini murni tangan pemerintah, Pak. Kan sejak dari awal, dari dulu ya, yang namanya itu sama komunitas selalu dibiarkan. Kalau dikasih ruang, sehingga mereka akhirnya merasa jumawa, merasa agak tersentuh oleh hukum, apalah segala macam gitu kan. Terus yang kedua juga dari manusianya juga sih, manusianya itu terlalu mudah untuk diprovokasi, apalagi terlebih dikasih ajaran-ajaran yang sangat bertentangan dengan manusia, seperti ada mbak, apa namanya, musuh yang beragama, segala macam gitu. Terus yang kedua gini, pemerintah itu nggak tegas terhadap para pemuka agama, apalagi terhadap maaf ya kalau saya nyebut gelar pada para ustadz yang apa namanya selalu memberikan ceramah nggak bener itu, kayak apa sih, ada ustadz ya apa ya, maaf ya, yang tongkos itu siapa namanya, yang sering kalau ceramah tuh ngasih provokator mbak, memusuhi agama lain, siapa ya namanya, Abdul Somad kalau salah ya kan. Itu badai, dia apa kali menghina agama Kristen, tapi pemerintah nggak berani menangkap ya kan, kita kan dibiarkan gitu. Dan dia juga selalu memprovokasi ya, agar apa namanya umat Islam tuh bermusuhan dengan non-Islam. Itu selalu terulang itu dari usia mas. Iya, ini sepertinya kan bukan termasuk ibadah ya. Jadi Ibu Sisi, tolong volume radionya dikecilkan ya. Oke, aman. Jadi maksud saya, ini retret ini kan bukan ibadah nih Bu. Mungkin bagi sebagian yang bukan orang Kristen mungkin nggak mengerti ya. Retret ini kan adalah perjalanan seperti tamasya yang biasanya tuh diadakan di sekolah-sekolah gitu Bu. Tetapi lebih diisi juga selain dengan tamasya, karena sekolahnya mungkin basicnya kekristenan, jadi mereka tetap diselipkan dengan ibadah bersama, gitu. Masih seperti kalau ada orang meninggal, ada ibadah tutup peti, tutup penghiburan, gitu kan. Nah, ini juga sama sebenarnya, bukan ibadah yang dengan konotasi ibadah yang biasa hari Minggu gitu, bukan sih Bu. Jadi lebih diisi dengan rekreasi anak-anak. Terus karena basically-nya kekristenan, jadi ya harus ada ibadahnya juga gitu. Nah, yang saya sayangkan ini adalah anak-anak ini kan masih di bawah umur nih. KPAI juga tidak bergerak, ya, Ibu Ai Mariati. Mungkin nanti saya juga akan WhatsApp beliau gitu kan mengenai perkara ini.
Terus untuk pihak yang bertugas di sana, polisi juga tidak bertindak. Lalu Kang Deddy tadi juga saya sempat lihat ya beritanya bahwa mengganti kerugian 100 juta. Nah ini kan masa tersebut memasuki area orang lain nih, kepemilikan orang lain, bahkan merusak. Ini kan sudah ada hukum pidananya nih Bu sebenarnya Bu. Nah ini kan harusnya ditindak tegas. Orang-orang itu kan videonya jelas tuh wajah-wajahnya. Jadi cari, kasih sanksi tegas. Memang seperti Ibu yang tadi bilang, mereka itu orang bodoh ya. Ya juga saya suka dengar juga tuh ceramah ustadz-ustadz yang konfrontasi segala macam gitu kan. Nah tapi tetap harus ditindak tegas pelaku ini. Walaupun bodoh, kalau ditindak tegas, mereka juga nggak akan berani melakukan hal seperti itu lagi. Jadi bukannya saya sebagai orang Kristen saya membela, bukan. Tapi ini kan karena anak-anak ya. Anak punya trauma. Itu harusnya KPAI juga turun tangan. Nah, di satu sisi lagi, ini bukan ibadah secara general umum hari Minggu. Tapi hanya ibadah tamasya. Sebenarnya tamasya diselipin dengan ibadah, bukannya ibadah selipin tamasya. Tujuan retret itu adalah ya mereka tamasya, anak-anak daripada liburan sekolah tidak yang ngalor tidur nggak jelas, akhirnya dibuatlah acara seperti ini supaya lebih rapi, anak-anak juga liburannya lebih baik, lebih tenang. Untuk Kang Deddy juga bukan cuma ngeganti 100 juta, maksud saya tindak lanjut dia dong terhadap permasalahan yang terjadi di area dia. Dia bisa galak, bisa bentak-bentak segala macam. Kejadian ini mah diam-diam aja gitu. Jadi harus kerahin gitu. Dia punya anak buah, ya harus cari orang-orang yang bermasalah itu mana. Ini bukan tentang agama, ini tentang NKRI gitu, Pancasila ya. Kita anak swasta, saya punya anak swasta, tapi di swasta kekristenan pun kita diajarin untuk ya punya nilai-nilai Pancasila. Nah ini jangan sampai karena mayoritas jadi sesuka hati gitu. Nggak bisa begitu juga. Ini udah 2025, kita harus bangkit gitu. Ini negara kita jadi negara yang lebih baik, dan saya berharap sama Pak Prabowo juga kinerjanya juga lebih baik dalam menjadi pemimpin negara ini. Itu ya, Pancasila kembalilah, bukan cuma slogan, bukan cuma sekedar lambang negara, tapi lebih diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi anak-anak kita. Kan dulu kita sekolah juga ada PMP kan Bu dulu kan namanya itu, kita disuruh praktek nyebrangin orang tua gitu kan. Bagaimana kita berbaur dengan yang berbeda agama, berbeda suku, saling menghormati. Ini 2025 malah makin nggak jelas itu Pancasilanya kemana ya. Ya, saya berharap sih Pak Prabowo lebih bijak ya menangani permasalahan ini. Indonesia ke depannya jadi negara yang lebih baik lagi. Pancasila bukan hanya sekedar slogan, ini bukan cuma sekedar slogan juga, tapi perlu diterapkan ke dalam keseharian kita. Baik. Oke, baik. Jadi gini, karena penyelesaian cuma materai 10.000 aja beres yang kemarin. Kita kan tahu, hanya 10.000 kan beres kan ya permintaan maaf. Semua kasus yang terjadi kan begitu. Jadi contoh-contohnya udah ada, nggak ada hukuman, jadi nggak ada efek jera, hanya materai 10.000. Nah, contoh lain kan kasus Meliana. Yang Meliananya di penjara hampir 2 tahun, yang ngebakar rumah ibadahnya 2 bulan. Jadi ringan-ringan gitu loh Mas Anto. Kita komplain, pada komplainnya bener, tapi dibalik sampai kayak begini. Jadi karena masyarakat ngelihat contoh yang ada kemarin, yang ngebakar rumah ibadah aja cuma 2 bulan Mas Anto. Itu kan contoh bahwa aparat sendiri juga kerjanya kayak begitu. Kalau tadi Mas Anto bilang aparatnya begitu, ya memang yang sudah kan begitu. Jadi kalau saya ngelihat emang grand design-nya tuh seperti ini gitu loh, kita dibentuk, ngebenturin di bawah, dipelihara. Kalau bener-bener mau Mas Santo,
ditangkap juga gampang, betul nggak? Lihat penceramah-penceramah yang bisa ngomongnya provokasi begitu, dibiarkan. Jadi tumbuh subur. Jadi bisa apa sekarang? Ya dibiarkan, dipelihara, nanti siapa tahu ketika nanti ada konstentasi politik bisa dipakai sebagai alat buat berkuasa nanti. Ini kan enak buat apa? Buat dagangan nanti gitu. Jadi masyarakat ini didesain untuk bodoh teruslah seperti ini. Karena dengan seperti ini menguntungkan pejabat di atas. Nah, itu aja dari saya. Sebenarnya semua masalah ini kalau izin ya sama dengan bayar, udah gitu aja. Kita mau bikin SIM baru pertama kali aja kan. Kalau mau lewat jalur yang nggak nyuap mah susah dapatnya, ya kan? Mau izin sekarang mau tambang ilegal, dia kan juga harus minta izin juga. Pasti ada bayar juga dong sama yang lokalnya situ. Menurut saya sih, ya kalau mau dibilang ada contoh-contoh yang bukan karena itu yang tadi ibu apa yang ngomongnya bikin orang sakit hati ya itu dia cara ngomongnya juga kurang benar gitu loh. Jadi orang nangkepnya salah gitu loh. Tapi menurut saya sih kalau misalnya rata-rata kalau dapat jatah ya udah sih nggak bakal ribut gitu. Saya menyayangkan kalau ini kita bahas-bahas terus nih. Jadi istilahnya masalah udah selesai udah. Ya kalau kita ngomong-ngomong lagi nih jadi yang bukan karena agama nih jadi benar-benar karena agama gitu loh. Padahal menurut saya sih ini masalah uang aja sih. Gitu aja kita nggak bisa bilang kalau mereka beragama nggak mungkin dia orang bertindak seanarkis gitu. Itu saya lihat kayak preman itu tindakan kayak preman. Jadi jangan disalahkan agamanya gitu loh, tapi perbuatannya. Kadang kita harus kalau orang beragama nggak mungkin lah seperti itu. Ya kalau ada yang begitu ya menurut saya ya dianya sendiri yang nggak benar, bukan agamanya. Janganlah kita itu berantem di negara sendiri itu gara-gara agama gitu, karena nggak membawa akibat yang positif apapun gitu ya. Malah negatifnya kena kita semua gitu aja. Makasih. Ibu nih prihatin ya negara kita ini ya. Sepertinya sejak Bapak Presiden baru ini memerintah tidak ada satupun berita yang positif, yang bagus gitu ya. Jadi dibandingkan dengan presiden-presiden terdahulu, ini sepertinya yang paling terburuk ini menurut Ibu ya. Prihatin dan ironis. Bagaimana ya terlepas dari semua komentar yang sebelumnya itu, Ibu lihatnya sih ya itu mereka semua benar gitu ya, sebab kan memang pendapat itu banyak istilahnya banyak alasannya tergantung dari sudut pandang mereka ya. Jadi seperti yang tadi ada yang bilang ini berhubungan sangat erat dengan keyakinan, ada yang bilang ini aksi preman, hanya kurang setoran. Jadi Ibu juga bingung nih, sebelumnya pajak, sampai katanya nanti buang gas di tempat umum juga kena pajak gitu kan. Iya. Jadi nanti takutnya ini aksi preman ini kalau sepertinya berupa, maksudnya alasannya premanisme, nanti takutnya kalau dipelihara dan dibiarkan tumbuh subur, nanti akhirnya buang gas juga kena palak juga nih. Nanto, bagaimana ceritanya? Jadi sepertinya tambah lama tambah aneh gitu. Kitanya rakyat sudah demikian sulit untuk hidup ya, dan pemerintah sepertinya juga tidak ambil pusing, dan sekarang juga sepertinya kita seperti masing-masing gitu ya, masing-masing berjuang gitu, tidak ada bantuan sama sekali gitu loh, karena pemerintahnya sudah terlalu besar dan mereka mayoritas, jadi makanya yaitu oposisi juga tidak ada gitu. Ya kembali lagi, marilah Nanto kita berdoa saja ya. Semoga negara kita ini bisa menjadi lebih baik.
Itu saja. Kasus ini berulang, ya nggak? Terus-terusan. Pilihannya cuma dua, dibiarkan atau nggak bisa diberesin. Cuman dua, mau diberesin atau mau dipiara. Betul dong. Orang barangnya berulang. Kalau ngomong pemimpin harus ini, harus ini, harus ini, gue yakin semua juga tahu. Betul nggak? Cuman pertanyaannya, kalau dipiara sekarang gini, nggak ada yang nggak mungkin. Betul nggak? Kita sepakat dulu. Kalau nggak ada yang nggak mungkin, berarti dipiara. Ya dong. Kalau beneran mau diberesin, pasti bisa. Sekarang gini, gue balik bertanya. SKB, sekarang kan yang dipakai dasarnya SKB. SKB 3 menteri, ya. 3 menteri dan 2 menteri, kan ada 2 tuh. Kita bilang yang agama 2 menteri lah ya. SKB 2 menteri itu udah bertentangan sama Undang-Undang 45 pasal 29. Betul nggak? Betul, kebebasan Dipakai untuk jadi beribadah. acuan. Lu bayangin nggak? Undang-undang tertinggi kita kan UUD 45 sama Pancasila. Kalah sama SKB. Dan dibiarkan terus-terusan. Inilah penyakitnya, betul nggak bro? Masa undang-undang tertinggi kalah sama SKB 3 menteri, 2 menteri? Kan kocak ini barang. Kita udah dari zaman Soeharto, udah di kotak-kotakin. Dari Belanda lanjut ke Soeharto, di kotak-kotakin. Kita ngomong minoritas, cuman boleh ekonomi aja, tentara nggak boleh, politik nggak boleh semuanya, ya nggak? Yang terjadi minoritas apa? Seolah-olah banyak duit, padahal kalau lu ngomong tuh pejabat lebih banyak duitnya, ya nggak? Lah kita dagang, ya nggak? Iya dong. Sekarang gini, kalau semua bisa jadi ormas, ya nggak? Enggak ada hukuman. Istilahnya cuman materai beres 10.000. Lu balik tanya aja, yang memang dibiarinin begini bro, dibiarinin turunannya ntar banyak nih, ya nggak? Dibiarinin itu turunannya banyak, harus begini, harus begitu. Gue yakin dah pendengar lain ntar yang jelasin. Kalau gue lebih ke poinnya, nggak bakal diberesin bro. Sekarang pakai aja dah logika. Kalau ini pasti ada aktor utamanya. Gua nggak mungkin nggak ada aktor utamanya. Ini dipelihara sedemikian lupa. Kenapa? Karena agama adalah dagangan paling laris di negara kita ini. Betul nggak? Bisa dijadikan alat untuk mencapai kepentingan tertentu. Betul nggak bro? Dagangannya laku. Makanya lah dipiara. Kalau mau penjarain nggak pakai materai, ya nggak? Lu pidanain, ini hukuman seberat-beratnya, kelak. Sama kayak tadi pertanyaan lu, korupsi apa kita hari ini? Berarti kan sudah menormalisasi korupsi, bro. Betul nggak? Kita di sini teriak-teriak, jangan korupsi, bla 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 bla. Lah korupsi di atas ya masih jalan gede. terus sama. Toleransi, kita toleransi. Jadi pejabat, ya nggak? Jadi kita harus toleransi. Tapi hukumnya kagak ada. Yang menikmati kasus Ahok, intoleran itu penistaan agama jadi RI 2. Kita juga tahu. Iya nggak? Jadi gue udah ngomongnya segala macam tete bengek, judulnya cuma satu. Emang kagak mau diberesin karena ada aktor utamanya, bro. Ada pembiaran berarti ya. Iya dong, sama korupsi. Harvey Muiz 20 tahun. Bro, jenderalnya kagak ketangkep tuh ujungnya. Ini mah cuma krocok. Iya nggak? Iya dong bro, ya nggak? Nggak mungkin seorang Harvey Muiz bisa jalan sendiri kalau kagak ada di atasnya. Sama bencok juga nggak mungkin bro. Kan sama kayak ini. Waduh, aktor utamanya lagi kipas-kipas. Besok gue jualan lagi. Gitu aja bro, makasih bro. Memang terkait izin ini kan selalu menjadi senjata mereka ya dalam melakukan aksi intolerannya, ya kan, gitu. Sebenarnya lihat deh, setiap kali terjadi masalah seperti ini selalu ada perdebatan. Oh, ini kan nggak perlu izin, ini kan cuman ini kan rumah sendiri, tempat sendiri, gitu kan. Mereka bilang, oh enggak, perlu izin segala macam, bla bla bla, gitu kan. Tapi kalau pengajian di rumah juga perlu izin dong, kan harus fair, gitu kan. Belakang sama ya, gitu. Sedangkan di
Undang-Undang Dasar 45 kan negara menjamin hak konstitusi warganya kan dalam beribadah. Betul. Ya kan, yang memerlukan izin pada saat kalau kita mendirikan tempat Beribadah, ya betul. Gitu kan. Kalau kita beribadah tuh nggak perlu selama nggak mengganggu. Ya sekarang kalau orang beribadah, orang nyanyi kok dianggap mengganggu. Emang itu nyanyi, kita ibadah, doa, nyanyi. Ibadah orang kan beda-beda ya. Seperti halnya misalkan di Muslim ibadah ada pengajian, masa kita anggap mengganggu orang mengaji kok, gitu kan? Itu kan semua sama ya, gitu ya. Jadi di sini gini. Saya apresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ya, dengan semangat keberagamannya dia ya, gitu. Itu pun dulu dilakukan hal yang sama Gubernur Ridwan Kamil di awal kepemimpinan Ridwan Kamil ya kan gitu. Tapi sampai akhir masa kepemimpinan Ridwan Kamil itu tuh nggak bisa berbuat banyak juga. Kenapa? Karena banyaknya regulasi dan peraturan daerah di Jawa Barat yang sifatnya diskriminatif yang sudah ada sebelum kepemimpinan Ridwan Kamil. Dan Ridwan Kamil pun nggak bisa berbuat banyak. Akhirnya kasus intoleransi di Jawa Barat itu jadi tinggi, nggak pernah berkurang, makin marah gitu kan. Hanya dalam hal ini kan kalau no viral no justice. Sebenarnya kan banyak, hanya no viral no justice ya kan. Begitupun dengan Pak Deddy. Pak Deddy Mulyadi juga kalau misalkan nggak bisa berbuat banyak dengan regulasi dan peraturan daerah yang sifatnya diskriminatif ini, ya kan. Pak Deddy juga sampai akhir masa jabatan pun nggak bisa kan berbuat banyak juga, ya kan. Kalau untuk melakukan itu kan perlu keberanian dan dukungan dari semua pihak, termasuk oleh pemerintah pusat juga, ya kan. Ya kan dari yudikatif juga, ya seperti itu kan, gitu. Termasuk sekarang gini aja, SKB 2 menteri aja digugat aja sampai sekarang nggak berhasil, ya kan, tetap ada gitu kan, gitu. Jadi saya rasa inilah regulasi dan peraturan daerah yang bertentangan dengan UUD, undang-undang di atasnya, ya UUD 45 inilah yang menjadi ketidakpastian hukum. Jadi masalah izin ini menjadi hal yang menimbulkan ketidakpastian hukum, ya kan. Maka selalu perdebatan kan, ini perlu izin apa ini enggak, ini segala macam itu kan tidak ada kepastian hukum gitu, ya kan. Tumpang tindih ditentangan undang-undang di atasnya kan. Ketidakpastian hukum inilah yang membuat celah bagi mereka kelompok intoleran untuk melakukan aksi-aksinya. Hanya apesnya kalau viral baru dijudge, baru ketahuan. Iya benar. No justice. Bung BR, ya Bung Beni, ya saya catatannya begini Bung Ben. Iya. Ini momentum, ya, ini kan kejadiannya di Jawa Barat. Betul. Ya, momentum Kang Deddy untuk bisa merubah, ya, menurunkan paling tidak tingkat intoleransi di daerahnya. Ya. Wilayah yang toleransi paling tinggi saat ini Salatiga di Jawa Tengah. Ya, mungkin hal yang baik kita tiru. Berarti ada yang salah di grassroots, ya. Nah, ini perlu dibenahi juga. Dari puluhan yang menggerebek, dari video yang saya cermati, puluhan ini kan menggeruduk nih, ya kan? Nah, hanya 7 yang ditetapkan menjadi tersangka, ya betul. Oke, itu pun dikenakan pasal 170 pengeroyokan. Sedangkan ini bisa dikenakan pasal berlapis. Apapun alasannya, tidak ada pembenaran, Bung Denny, ya, untuk penggerudukan, pengeroyokan, apalagi ini kan kegiatan retret, retret seperti yang dilakukan RI 1 waktu di Magelang, ya benar. Itu refleksi iman, ya. Kalau memang di tengahnya itu memang ada ibadah, ada doa ada sekaligus, itu memang bagian dari program. Iya, bagian dari program, tapi bukan bagian ibadah general. Dan itu memang sering dilakukan. Betul, ya. Bu. Apalagi masa liburan sekolah, itu kan di daerah, itu kan di villa, ya. Apa perlu izin, ya? Nah, ini catatan saya, ya. Ini kalau yang 7 yang tersangka, ya, pasal berlapis, pengeroyokan, anarkis, apapun anarkis tidak dibenarkan. Ya, apalagi menggeruduk misalnya, apalagi kegiatan ibadah. Kegiatan ibadah tidak perlu izin, halo. Ya. Jadi itu memang saya sepakat dengan sebelumnya, ya. Aturan yang
yang tumpang tindih di bawah konstitusi itu dihapus. Karena kan undang-undang yang paling tertinggi itulah konstitusi, Undang-Undang 45 di pasal 29 tadi saya sudah disebutkan Ibu sebelumnya ya. Oke. Jadi bisa ada aturan yang di bawah konstitusi dan Undang-Undang Dasar 45 ya, dan Pancasila itu perlu dihapus begitu. Nah ini kalau perlu sisanya dari puluhan ini dimasukkan barak militer. Ya, supaya pendidikan kebangsaan, toleransi, cinta tanah air. Saya rasa tidak ada satu agama pun ya yang mengajarkan kebencian, yang mengajarkan itu ada orang ibadah digeruduk, andaikan dibalik posisinya ya. Saya rasa banyak kok ya doa-doa pengajian yang di dalam rumah ya, tetangga saya mungkin ya itu kan sebetulnya nggak masalah ya, mau izin mau tidak. Saya rasa ibadah apapun tidak perlu izin sebetulnya. Setuju. Yang perlu Anda geruduk itu pesantren-pesantren di Lombok, di Jawa Barat yang di dalamnya itu banyak korban santriwati yang pelecehan. Itu yang perlu Anda geruduk. Oke. Baik Ibu. Anda bubarkan begitu. Baik Ibu. Ya. Ini tuh sudah kejadian berulang. Jadi ada kali dua kali bisa. Nah pertanyaannya adalah kok bisa berulang? Padahal kalau orang bisa mikir ya bahwa orang yang ngelakuin ini pasti akhirnya selalu sama, itu ditangkap. Itu nggak pernah, jarang ada yang pernah bisa lolos gitu aja atau mungkin bermain, tapi pasti akan ditangkap. Lalu kenapa ini berulang? Nah berarti kan ada pembiaran di sini, ada yang mengkoordinasikan menurut saya. Jadi kalau orang bisa mikir kan harusnya, wah kalau saya ngelakuin ini pasti ditangkap nih seperti kejadian sebelumnya gitu. Nah harusnya bisa pikir sampai sana. Nah terus mengenai masalah legalitas ya, perizinan gitu. Tentunya kan ini kan rumah pribadi, bukan sebuah tempat ibadah yang tetap. Betul Pak. Harusnya tidak perlu izin. Apalagi kita itu negara hukum yang berlandaskan ketuhanan, itu terbukti di Pancasila kita. Harusnya kalau ibadah itu nggak perlu izin. Kecuali kita memang negara komunis, nah ibadah itu perlu izin. Tapi kan kita nggak perlu lah izin. Apalagi kayak misalkan ibarat nih kayak ibadah di rumah nih, itu kan nggak perlu izin harusnya kan. Ya terus juga terkait SKB ini ya kan yang dijadiin dasar hukum di dalam ilmu hukum kan dikenal buah istilahnya lex superiori derogatis. Superiori artinya peraturan yang lebih tinggi itu makamnya rendah. Nah ini akhirnya berlaku juga untuk SKB ini dan dibandingkan dengan undang-undang. Ya dong, karena undang-undang lebih tinggi dan itu harusnya yang lebih tinggi, undang-undang UUD 45 ya, pasal yang mengatur tentang ini ya. Siap. Betul. Jadi intinya gitu aja sih. Baik. Kurang apa coba tuh SDM sumber daya manusianya masyarakat Indonesia tuh kurang. Harusnya malu nih pemerintah. Pemerintah nunjuk orang yang nggak kompetensi lah buat ngurusin ini barang. Iya dong. Ini kan sebetulnya garis besarnya pemerintahan tuh fail. Negara besar, potensi alamnya besar, segalanya serba besar, masyarakatnya juga banyak, besar juga artinya. Tapi yang lainnya bisa dieksploit, kenapa masyarakatnya nggak bisa dieksploit? Pembiaran yang akhirnya ya terjadilah hal-hal semuanya serba menurutnya masing-masing. Begitu lah. Aduh, ini sungguh menyedihkan. Karena itu cerminan dari pemahaman yang sangat lemah, yang sangat kurang akan yang namanya Indonesia. Jadi ya tadi saya sangat setuju dengan saran dari si Ibu bahwa misalnya yang tadi yang beberapa orang yang tersangka itu udah seperti yang dilakukan Kang Deddy, diikutin ke barak militer dulu, belajar dulu. Bela negara, artinya nasionalisme, Indonesia itu apa,
Di dalamnya pasti ada undang-undang dasar, Betul. ada Bhinneka Tunggal Ika, Ya. ada dari Sabang Merauke, ada 5 agama bahkan lebih, ada kepercayaan juga dan lain-lain. Nah, Ya. keindonesiaan itu loh yang lemah. Saya terus terang ya, begitu lihat yang TikTok, lihat TV, judul itu terkadang tanda kutip agak provokatif gitu. Contoh ya, ada judulnya itu ngeruduk, rumah singgah jadi kan tempat ibadat. Nah sekarang gini, tempat kita tahu tempatnya apa, untuk umum kan? Iya. Untuk umum, berarti semua orang bisa akses ke sana kan? Kedua, ibadah. Ibadah itu setiap agama kan tahapannya kan berbeda istilahnya kan. Contoh, kalau kayak contoh Katolik ada misa, berarti kan dia ada liturginya kan? Iya. Terus ada doa bersama. Iya. Doa bersama mungkin kelompok kecil. Nah, kalau yang saya lihat yang sebenarnya sih bukan digeruduk itu ya, silaturahmi dengan cara yang salah. Dia itu merasa terganggu, ya kan? Iya. Sedangkan mereka kan retret. Retret itu artinya apa sih? Iya. Retret itu diperlakukan kembali, ibaratnya ya kembali ke diri masing-masing untuk dibersihkanlah dirinya. Betul. Gitu ya. Nah, orang membersihkan dirinya, orang kok mereka terganggu gitu loh. Nah, itu yang kedua. Jadi setelah miris, kedua masalah ketiga. Iya. Saya jujur ngomong, tidak perlu KDM turun tangan sebenarnya, tapi ternyata gercep ini KDM ke sono kan. Iya, iya. Nah, saya sebenarnya dari kemarin nunggu siapa lagi sih yang akan berkunjung ke situ. Iya. Mungkin maaf kata saya sebut aja ya, Menteri Kebudayaan ke sono enggak? Kedua, Menteri Agama ke sono enggak? Iya. Berikutnya Kapolri, Panglima TNI ke sono enggak? Kenapa? Karena yang video yang saya lihat itu kan ada aparat di situ gitu loh. Benar, Pak. Nah, jadi terus yang saya tetap mendoakan adalah Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan sebenarnya. Betul, kenapa? Pak. Karena ya itu tadi. Nah, itu tadi saya bilang ya, lama-lama saya mau ganti dagangan, bukan jamu lagi. Saya mau jualan CCTV. Jadi setiap tempat kerja saya pasang CCTV. Oke. Jadi begitu dapat CCTV, nggak perlu nanya tujuh tersangka. Iya. Itu kalau CCTV-nya atau yang video itu diperiksa semua ada di layar yang beredar yang viral itu mungkin 150 orang lebih bisa ketangkap itu karena muka mereka gitu. Jadi sudah kelihatan kalau ada kegiatan begini, masa jangan mendekat gitu loh. Bisa jadi Anda ke sana itu jadi tersangka. Nah, kalau kejadian seperti ini yang tanda kutip agak sensitif, menjauhlah. Nah, begitu menjauh berarti kan lama-lama orang loh kok nggak terprovokasi ya, lama-lama malu sendiri. Tapi ternyata menjadi ajang untuk nunjukin, bahkan terus terang ya ada yang mobil ditendang segala macam ya. Jadi suatu kebanggaan gitu. Ya. Aduh, sedih ya dengarnya gitu loh. Bangsa kita ini bukannya bersatu malah seperti ini. Masa atribut keagamaan, saya lihat salib aja dilempar, dibuang, dihancurkan begitu. Di mana rasa kemanusiaannya? Kata kita makhluk beragama. Kedua, Kang Deddy kasih 100 juta, emang dia pikir itu selesai. Mental anak-anak itu yang retret itu yang tergoncang sekarang. Iya, betul Pak. Mereka berpikir apa yang mereka lakukan? Kok sampai mereka sendiri beribadah saja, bukan beribadah secara ini, tapi retret aja tidak bisa dengan tenang. Betul. Kata kita negara hukum. Mana hukumnya? Aparat juga di situ tidak bisa berbuat apa-apa. Mana Menteri Agama? Mana para anggota DPR yang biasa cuma tahu ngoceh sana? Sekarang turunlah ke lapangan. Hadapilah itu orang-orang yang tidak benar itu. Gitu loh. Nah, itu yang harus kita cermati. Jangan, kalau memang hukum penjara kan semua, siapa itu segitu banyak penjarakan aja sekalian, kasih jera. Jangan main hukum, minta maaf, masa dibilang oh ini cuma kesalahpahaman, ya nggak bisa begitu juga. Nah ini yang saya bilang sebenarnya penistaan agama. Sayang ya, kita di luar negeri dilihat, kalau ini sampai ke luar negeri dilihat seperti ini, siapa yang mau ke Indonesia lagi? Itu aja.
Saya kadang bingung ya. Ini negara nih ngakunya, ya jujur aja kita ngomong semua bilang bahwa negara kita negara beragama. Yang ramah tamah orangnya. Kenapa kok sampai kayak begitu gitu loh? Kita bisa bayangin aja jika seandainya pihak yang melakukan itu terjadi pada dirinya. Dia yang dihajar, dihancurkan rumah ibadahnya. Dia yang dipersekusi. Mau nggak dia? Kita balikin lagi lah faktanya, kalau dia pada posisi yang sekarang. Padahal itu kan cuma retret sama anak-anak, dan itu bukan itu villa diizinkan, dia rata-rata memang mereka retret untuk seperti ya meditasi, pengembangan diri segala macam. Tapi kenapa harus seperti itu? Apa salahnya? Mereka mau nggak kalau mereka punya masjid ataupun ya sekarang kerjanya para muslim ya, masjid di toanya diturunin, toanya dihancurin, mau nggak mereka? Janganlah kayak begitu. Sekarang kalau ngomong masalah izin, kita bisa lihat mereka kalau ya maaf ya kalau sampai saya menyinggung juga. Jadi kalau mereka misalnya sholat sampai ke tengah jalan menghambat perjalanan, itu ada izin. Kita bisa lihat ya. Buat saya sih kita nggak masalah ya, sama-sama daerah saya tidak toleransi. Tapi untuk yang lain, apakah perlu izin sampai mereka makan ke tengah jalan untuk sholat, mau sholat id kayak mau apa kayak segala macam ya. Tapi kan nggak begitu. Di tempat saya juga mereka di rumah kadang-kadang bikin itu pengajian, kita juga nggak ada masalah gitu loh. Nah jadi kalau balik lagi mereka seperti itu, kembalikan ke diri mereka. Apakah Tuhan Allah mereka tuh mengajarkan demikian? Berhati benci, berhati iblis begitu, menzolimi agama lain. Ketiga, kita bisa lihat kalau seperti ini berita akan sampai ke luar negeri, ke dunia. Apa kata-kata orang dunia terhadap Indonesia? Orang mau investasi takut semuanya. Dengan kata-kata perlakuan dari orang-orang seperti itu. Padahal di negara Arab sendiri tidak seperti itu. Cobalah berpikirlah. Rakyat kita tuh gampang diprovokasi. Katanya kita orang pintar, tapi kok gampang diprovokasi. Berpikirlah dengan jernih lah. Itu aja sih Mas. Yang itu kan di Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2. Di situ tuh bunyinya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kan udah ada undang-undang dari pemerintah. Mestinya nggak boleh dong gitu dipaksa dibongkar-bongkar begitu. Kan ini negara Pancasila kan? Itu aja Pak. Baik. Iya, ini memang menyedihkan ya. 80 tahun merdeka masih aja begitu. Iya. Saya kira ya tetap menjadi tanggung jawab pemimpin nasional kita ya. Betul sekali. Gimana itu bersikap. Kita pasti nuntut Anda, Bos. Kalau nggak mau ngomong sama siapa? Iya, betul. Apa mau disuruh ikut EBIT, nanya ke rumput yang bergoyang? Pasti nanya Anda dong. Iya, kita betul. bayar pajak. Betul. Anda dikasih otoritas, dikasih mandat nasional. Dikasih mandat. Kasih mandat, betul. Dengan biaya besar, dengan gaji pajak dari kita yang bayar, kan? Kabinet Anda yang gemuk begitu. Terus begini kinerjanya. Memalukan kan. Kita ini kayak masih negara antah berantah. Merdeka 80 tahun masih ada aja menteri yang kutak-katik sejarah, mau merubah kenyataan, mau hapus kenyataan. Itu bikin sakit hati. Kita ini mau bersatu atau mau pecah belah sih? Anda itu penguasa loh, tapi bukannya ajak bersatu. Nah ini juga kejadian ini kan menyedihkan ya, Cidahu ya. Aduh, kemudian Pak KDM datang 100 juta ketawa ketiwi seolah-olah persoalan selesai. Nggak begitu gampang, Ferguson. Nggak begitu mudah. Anda mesti tahu dong itu apa inti problemnya di situ. Akar masalahnya. Akar masalahnya. Itu kok bisa tiba-tiba muncul begitu sih? Ya kan mesti dicermati, bukan 100 juta ya selesai ya.
Itu secara hukum benar mesti diusut hukum, tapi bukan hanya sebatas itu. Secara kultural mesti diselidiki, antropologinya dilihat kenapa sih masih ada masalah begini. Kita sudah mengaku berbangsa satu, berbineka, tapi berbangsa satu, kok masih begini? Apakah agama lain kurang memberi kontribusi dalam kemerdekaan? Kan nggak begitu kan? Menyedihkan. Saya kira Pak Prabowo, Anda tadi juga pidato lagi ya dengan mengatakan kepolisian sangat bagus begini-gini. Aduh, maaf Pak. Aduh, di samping udah bikin macet, habisin anggaran besar untuk untuk upacara ini ya. Iya, apalagi saya di sini nih. Di sini benar-benar tengah-tengahnya kemacetan ini, Pak. Tengahnya ya. Parah. Tadi pagi aja saya setengah mati tuh mau lolos dari situ. Betul, jadi maksud saya apa sih yang diselebrasi itu? Prestasi apa? Kepolisian kita tahu makin banyak kasus. Ya, bandar narkoba lah, yang bunuh orang lah, yang perkosa orang lah. Aduh, menyedihkan. Tapi ya diselebrasi secara besar-besaran ya. Saya dapat Nobel aja. Baik. Aduh, menyedihkan. Jadi kita jadi warga Konoha ya begini aja lah, harus dada ya. Ya, baik. Kita sudah 80 tahun merdeka, Pak. Ya. Itu menurut saya jadi kembali nih. Makanya apakah benar gara-gara bangsa kita tuh begitu bodoh ya, nggak bisa pakai nalar, makanya bisa dijajah sama Belanda 3.500 tahun. 350 tahun, 3,5 abad. Itu benar-benar harus menjadi introspeksi kepada para pejabat yang di daerah khususnya ya. Memang sih Kang Deddy ini baik banget ya, begitu perhatian ya. Tapi pertanyaannya, kalau Kang Deddy-nya masih ada bisa begitu, tapi kalau sudah tidak ada bagaimana? Ya kan, itu trauma yang ditinggalkan sama orang yang punya rumah, anak-anaknya, itu nggak mungkin bisa recovery dalam waktu 1-2 tahun, Mbak. Kayak waktu zaman kerusuhan 98 itu siapa tuh namanya Menteri Kebudayaannya tuh geblak banget tuh, bisa main dilupakan begitu. Itu bener-bener nggak masuk akal. Saya kalau ngomong mau izin, Mbak, ini di daerah rumah kami ini ada pasar, ya. Di atasnya dibikin musola. Pertanyaan saya, apakah ada izin? Ya kita kalau mau ngomong izin nih, ya nggak usah ngomong begitu-begitu dah. Maksud saya orang kok mau beribadah, mau nyanyi-nyanyi, bukan di rumah ibadah, di rumah tinggal, kok sampai begitu sampai orang sampai kayak kemasukan setan, merusak mobil orang, rumah orang. Itu jadi ajaran agamanya seperti apa itu loh. Itu bahan introspeksi diri sebenarnya. Jangan kalau seperti begitu, Mbak, itu ini udah viral kemana-mana ya. Itu pas sampai ke luar negeri. Pertanyaannya, apakah orang luar mau invest ke sini? Apakah orang luar mau buka ini, mau buka itu untuk di daerah-daerah tertentu? Ya kan ini kan namanya bodoh banget. Ya makanya saya bilang nih, kalau pemerintah benar-benar serius, ya cabutlah aturan izin-izin peribadahan lah begitu. Ini karena menjadi sasaran empuk orang-orang yang teroris lah kalau saya bilang. Ya karena menurut saya itu udah saya anggap sebagai teror. Masa orang mau beribadah dengan cuma nyanyi-nyanyi doa aja kok orang diganggu sih. Bagaimana kalau mereka sendiri dilakukan seperti itu di daerah lain? Pasti kan akan marah juga. Betul nggak, Mbak? Jadi ini benar-benar harus menjadi introspeksi pemerintah. Kalau di tempat di luar, Mbak, kayak di Malaysia gitu ya, kalau dia tahu misalnya penceramahnya memberikan ceramah-ceramah yang udah ngaco-ngaco, mereka sudah dilarang. Di Singapura, di Malaysia itu sudah dilarang, Mbak. Karena itu penyebaran bibit
virus teroris. Nggak suka sama orang, nggak ada toleransi, nggak ada budi pekerti, nggak ada sopan santunnya sama orang. Abang memang begitu ajaran agama. Kan semua ajaran agama memberikan contoh yang baik, perilaku yang baik kepada masyarakat. Ya, Mbak ya. Ini topik favorit kita semua ya, tentang kasus ini. Iya. Jadi memang kalau menurut saya sebenarnya ya begini ya, nggak cuma terhadap yang minoritas saja sih, yang mayoritas pun mau ada kegiatan pun didatengin, dimintain sumbangan, disuruh ke RT, ke RW, bahkan kadang harus membayar ke aparat juga. Jadi memang kadang yang saya lihat bagaimana ya, yang namanya agama itu akhirnya ya dipakai untuk mencari ini sendiri, untuk mencari keuntungan sendiri. Cuma memang di kita ya dari sejak zaman dulu ya, akhirnya kenapa? Karena kita tidak sanggup berkompetisi, kita tidak sanggup berprestasi, akhirnya dipakai apa? Presentasi terlihat beragama, terkesan berakhlak, terdengar bermoral, tapi sebenarnya itu semua cuma buat menutupi ketidakmampuan, kemalasan untuk bekerja, ketidakinginan untuk berinovasi. Akhirnya ya udah, caranya gimana? Gampangnya pakai istilah tameng selimut agama itu supaya segala hal terdengarnya halal, segala hal bisa dijalankan. Dan kalau orang misalnya merusak, membuli, bahkan korupsi, bahkan melakukan pelecehan, asal dibungkus dengan nilai-nilai terlihat religius, maka orang itu akan luput dari hukuman. Karena kenapa? Orang yang menghukum pun takut, karena takut nanti dibilang menista agama, nanti melawan Tuhan. Akhirnya ya bagaimana di kita tuh di sini sekarang agama itu cuma dipakai buat kepentingan diri sendiri, mau dari semua aspek ya seperti itulah. Memang sangat sayang yang saya bilang tadi, bagaimana sebenarnya kita bisa harusnya menjadi bangsa yang paling baik di dunia ya, karena kita selalu religius. Harusnya dengan adanya kita religius kita menjaga alam ya kan, tapi lihat alam kita kotor, alam kita rusak ya kan. Kita harusnya dengan namanya pendidikan agama dari TK, dari SD, harusnya negara kita aman. Justru kita kalah aman, kriminalitas ini, bahkan negara-negara yang nggak sibuk ini itu religius justru lebih aman ya kan, lebih tertata, lebih disiplin. Jadi ya disitulah seakan-akan memang agama itu cuma hafalan aja di sekolah, hafal ayat, hafal buku ya kan, udah, tapi nggak diimplementasikan. Ya seperti itu, agak sedih. Sepertinya benar-benar dari Kementerian Pendidikan kita itu sudah harus benar-benar merubah yang namanya pendidikan itu nggak bisa cuma hafalan aja, harus diimplementasikan. Terima kasih banyak. Ini jadi sebenarnya gini, kalau ya to be fair ya, sebenarnya kan kita orang yang punya kepercayaan masing-masing ya. Kalau masing-masing menghormati kepercayaan orang lain, tidak perlu seperti itu kan. Yeah. Ya Muslim juga kan kayak seperti di grup udah dibilang bahwa Muslim juga sering ada tahlilan kayak apa kayak di rumah kan. Masa digerebek gitu kan. Itu nggak etis sebenarnya. Jadi artinya kan mungkin ini pendidikan juga, faktor pendidikan. Jadi orang-orang yang pendidikannya terbatas itu yang membuat jadi ini ya, jadi masalah ya, terlalu fanatik yang nggak jelas gitu. Saya, by the way, sebagai gambaran ya, anak saya tuh married dengan orang ya agama yang berbeda, tapi akhirnya kita akhirnya orang tua lebih apa, bisa make sense ya, kita lihat apa yang sebenarnya, dan itu harusnya bisa seperti itu, nggak orang tuh nggak sepanatik itu sehingga membuat orang lain jadi susah. Ya, saya kira ini berulang terus juga karena adanya peraturan yang namanya SKB 2 Menteri itu, Bu. Dan itu disalah mengerti. Saya kira pemerintah harus lebih menjelaskan pengertian SKB 2 Menteri itu, karena itu selalu yang dipakai dan itu selalu dimengerti bersalahan gitu. Terima kasih. Saya melihat kita selalu terulang. Seharusnya pemerintah dalam hal ini udah bisa melakukan mapping terhadap wilayah-wilayah Indonesia yang ya mungkin dibilang terlalu sensitif ya. Dan sedikit-sedikit timbul persoalan seperti gini. Dan wilayah-wilayah yang agak sensitif, mungkin dari kepolisian udah melakukan koordinasi sampai ke Polres, Polsek setempat dan juga pemuka-pemuka agama setempat untuk terus melakukan deliver bahwa
peristiwa seperti ini tidak baik melalui pemuka-pemuka agama. Yeah. Sehingga jangan kita selalu menanggapinya setelah terjadi. Ini syukur kita punya satu KDM, menurut saya cepat sekali tanggapinya. Bahkan lebih cepat dari polisi. Seharusnya ini polisi yang tanggapin. Nah persoalannya kalau kita ngandalkan pejabat pemerintah dalam hal ini untuk keamanan Indonesia, kita masyarakat kepolisian itu sungguh sulit. Jadi saya pikir dalam hal ini konsen kepada Pak Prabowo juga udah waktunya harus menanggapi viral peristiwa ini. Perintah itu harus jelas ke Kapolri. Dan Indonesia itu kita tahu kok. Ya saya sering jalan keliling Indonesia, daerah-daerah mana yang kita tahu sensitivitas terlalu tinggi terhadap hal-hal gini itu, justru disitulah yang menjadi tugas dari pemuka agama. Diberikan pengertian bahwa inilah Indonesia yang kaya dengan multi etnis, yang semua agama kita akui. Janganlah bertindak seperti begini, karena ini melukai. Apakah kita mau Indonesia bagian timur yang datang teman-teman muslim kita, mereka tahlilan atau apa, tiba-tiba digerebekkan? Nggak mau. Dan ini pun nggak mungkin terjadi, karena terjadi ini namanya perang saudara. Jadi rekomendasi saya, Pak Prabowo mungkin udah waktunya, ini penting sekali untuk ditanggapi, supaya kita di Indonesia itu kalau bisa kita nggak ada lah yang namanya minoritas mayoritas lah. Setuju. Kita semua ini warga negara Indonesia. Dan kita semua sama di mata Tuhan ya. Betul, kita sama di mata Tuhan. Kita lahir di sini, kelak kita juga akan mati di sini. Inilah tanahku, inilah negeriku, inilah tumpah darahku di sini. Dan saya yakin saya berbuat banyak untuk Indonesia. Kita yang bersuara sini kan sama juga berbuat untuk Indonesia. Betul. Persoalannya suara kita mau didengar apa enggak dengan pejabat yang tiap hari kita sentil. Yang korupsi masih terjadi, yang penegakan hukum nggak pernah beres-beres. Peristiwa ini kan mau mengatakan penegakan hukum nggak beres kan? Nah sebenarnya itu peristiwa ini. Jadi saya kembali mengatakan mudah-mudahan Lekol tadi dengar dan Pak Prabowo komen untuk masalah ini. Kalau Anda belum bisa komen yang untuk koruptor, yang untuk rancangan undang-undang perampasan aset, pembuktian terbalik, pengaturan uang kartal, yuk komen masalah ini. Inilah Indonesia secara utuh, Indonesia untuk kita bersama. Di apa itu kejadian di Cidahu ya? Cidahu. Itu kan ada petugas, ada polisi, ada tentara, ada kok nggak ada reaksi apa-apa, itu ada apa gitu loh. Apakah negara kita ini belum merdeka? Apa masih dalam penjajahan? Masa ada yang dipersekusi itu nggak ada tindakan apa-apa? Itu kan miris kayak gitu. Untung masih ada KDN yang geraknya cepat. Tapi yang berada ini tantangan buat KDN supaya di Jabar itu intoleransinya tuh jadi menipis, jadi turun. Karena kan kejadian Bekasi, di Cidahu dan banyak tempat lagi. Saya sebagai rakyat Indonesia sangat prihatin. Yang kejadian ini kan hak asasi manusia. Itu orang ibadat loh, orang retret, anak sekolah retret gitu diserbu. Kalau misalnya dangdutan atau disco itu masih pantau lah, ini orang ibadat kok. Apakah mereka itu bukan orang beragama gitu loh. Ya kan saya selalu BKDN lah, mudah-mudahan ada tindakan peraturan dari petugas-petugas polisi. Amin. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, saya ini ya saya sempat lihat di media sosial, di TikTok terus cukup viral ya. Jadi serem itu, ngeri ya. Miris sekali, semua dianjurin begitu. Saya juga bingung lagi loh. Kenapa yang berbau dengan non-muslim, ya kan, yang sifatnya hanya keagamaan yang menurut saya sebenarnya agak aneh, di mana orang muslim bebas melakukan ibadah di mana aja, bebas tuh, mau di rumah, mau di apa segala macamnya. Ya sorry kata ya, saya bukannya mau ini ya, tapi balik lagi nih, kok mereka dengan entengnya nggak ada persetujuan antara warga, nggak ada apa-apa, mereka boleh begitu bebasnya. Kenapa kami yang minoritas itu selalu dijadikan sebagai batu sandungan dengan SKB 2 menteri? Ya kan? Itu kenapa bisa begitu? Satu hal yang menurut saya juga yang kita juga miris gitu ya. Contohnya kayak satu kemarin ada pembangunan gereja di Cikarang. Itu 10 tahun lebih katanya romonya bercerita bahwa itu baru bisa di ACC.
segitu lamanya jamaah akhirnya sama paritan kami dijalanin biasa sih gitu loh. 10 tahun loh, kenapa bisa begitu? Kalau masjid boro-boro, saya terus terang ya di masjid di bawahnya kita karena umat minoritas nggak ada tuh suruh tanda tangan atau jadi itu masjid. Kenapa? Kita kan juga ada punya hak di situ-situ gitu loh. Tapi kalau kita mau bangun gereja, mau bangun rumah ibadah ataupun apa sebabnya, susahnya setengah mati. Ya, itu kenapa bisa begitu gitu loh. Saya juga bingung sama pihak-pihak. Ini saya mau dibilang oknum ya, terserah mau bilang ada oknum pihak dari sisi dan muslim gitu ya. Sisi minoritas muslim gitu. Apakah ada oknum yang merasa agak aneh dan mereka kalau bahasanya nih ya, kami kan yang mendengarkan kumandang azan pun mau pakai toa speaker segala macam pun kita juga nggak akan terganggu kok. Maksudnya meskipun bahasanya mobil terganggu ya kita juga cuek-cuek aja kok. Itu iman kita juga nggak akan berubah kan. Kenapa yang mereka yang begitu aja alasannya selalu ini? Kenapa malam ada kata yang kasus disebut kasus viral kata cuman doa rosario lah, doa inilah alasannya nggak boleh melakukan ibadah di rumah seperti ini karena nggak punya izin dari warga, izin dari RT RW segala macam instansi pemerintah. Agak aneh sih, miris begitu loh di Indonesia ini gitu loh. Ini kan peristiwa intoleran ini bukan sekali dua kali ya. Kayaknya sejak reformasi itu saya lihat banyak sekali ya kejadian kayak gini ya. Sepertinya dibiarkan aja ya. Saya hanya bilang nih Bu ya, kalau Indonesia mau nanti tetap bersatu ya, nggak kayak Uni Soviet pecah belah atau Afghanistan yang kacau balau atau Irak segala macam itu ya. Belajarlah dari kasus negara-negara itu Bu. Ini semacam saya sebutnya pembusukan dari dalam ya. Di negara-negara Soviet yang pecah itu jadi 16 dan juga India pernah pecah juga ya. Jadi Pakistan, Bangladesh itu tuh ada pembusukan dari dalam. Salah satunya juga menggunakan selain korupsi ya, yang menghancurkan suatu bangsa adalah agama tuh digunakan tuh Bu. Di Pakistan, Afghanistan, India pecah, Uni Soviet pecah itu yang digunakan Bu. Saya hanya yang untung nanti bukan siapa-siapa. Kepentingan kayak waktu itu di Uni Soviet, di Irak segala macam kepentingan USA ya. Itu yang mendapatkan hasil kekayaan alamnya tuh mereka ya, blok barat ya. Saya hanya bilang kalau pemimpin masyarakat, tokoh agama di Indonesia sayang negara ini dijagalah Bu persatuan. Itu aja Bu, makasih. Nggak heran kalau hukum Indonesia diskriminasi dengan alasan mayoritas minoritas. Itu bagi mereka yang percaya ayat dan kitab seharusnya malu pada imannya sendiri. Ngomong kasarnya lagi, Cina yang nggak punya Tuhan maju begitu. Kalau dalam pikiran Cina, surga yang kamu cari di mana? TOD aja butuh alamat. Dan semua agama itu abu-abu. Takdir, untung rezeki ditakdirkan, katanya rezeki ditakdirkan. Ngapain Tuhan kejam banget? Mati ketabrak sudah takdirnya. Yaitu cara berpikir kalau di Cina dinamain itu bodoh, enten. Ya kan? Iya. Karena yang dikejar belum tentu dapat kok. Lebih baik cari kerja. Biar dapur ngebul, jangan recok di mana-mana. Boro-boro investor mau masuk. Lihat keadaan kacau balau, taruh marut. Masalah agama dari dulu didiskriminasi. Dari dulu itu undang-undang tapi tidak berjalan. Jujur saja, saya sendiri lebih suka seperti negara komunis. Saya setuju, kalau boleh saya sebagai Tuhan, saya akan lebih sayang komunis. Teratur kok, nggak acak kadut, nggak korupsi semuanya. Terima kasih. Pertama, ya saya mengucapkan terima kasih buat KDM yang bertindak cepat ya. Itu salah satu bentuk perhatian pemerintah, walaupun itu Pemda ya, bukan pemerintah pusat ya, tapi langkahnya cukup bagus. Nah kemudian saya berharap pemerintah pusat, Kapolri itu pun juga segera turun tangan. Nah kemudian untuk saya juga umat Kristen ya menghimbau untuk masyarakat yang non Muslim untuk tidak emosi ya, karena saya melihat bahwa mereka yang melakukan aksi itu sebetulnya adalah korban juga ya, karena kita tahu bahwa
banyak sekali ya ajaran-ajaran yang mungkin intoleran itu banyak sekali berembus ya, terutama ya ini kalau nggak salah ya itu dari orang-orang yang menamakan dirinya Habib, sehingga banyak sekali merusak mungkin ya dasar pemikiran toleransi dari masyarakat Indonesia, terutama kita fokusnya ke Jawa Barat. Nah, kita pun juga tahu bahwa KDM pun sebetulnya adalah korban. Ya, pada waktu beliau masih menjadi bupati di Purwakarta, itu banyak sekali pertentangan dengan para Habib. Dan bahkan pada waktu pilkada kemarin dia menang, itu banyak sekali mereka yang mengacungkan jempol, terutama pengap politik ya, bahwa KDM ini ingin budaya-budaya Sunda ya itu lebih dikedepankan, digalakkan. Ya, karena selama ini banyak sekali budaya-budaya daerah itu yang dikalahkan oleh budaya impor ya, yang dibawa oleh para Habib yang kemudian merusak tata nilai yang sudah terbangun ratusan ribuan tahun di Indonesia. Ya, jadi sebetulnya hal-hal seperti itu yang perlu dilawan. Ya, jadi mungkin saya juga sarankan ke KDM dan kepolisian ya, mereka-mereka yang mungkin ya tertangkap kamera bisa diidentifikasi, masukkan ke dalam barak ya. Karena kemarin itu para remaja yang terlibat tawuran meresahkan baik orang tua maupun masyarakat ya, itu dibawa ke barak dan hasilnya cukup positif. Ya, itu kan sebetulnya tidak terbatas pada usia. Siapa yang membuat keresahan, yang membuat keributan bisa saja dibawa ke barak untuk kemudian kita didik untuk cara pandang terhadap bangsa Indonesia dari sudut budaya, dari sudut agama ya, dan kita semua tahu bahwa yang namanya agama itu akan membawa kebaikan, kedamaian ya. Saya pernah mendengar tuh di salah satu stasiun TV ya, judulnya atau saya nggak tahu apa namanya, tapi mereka mengatakan Islam itu indah ya. Nah, kenyataannya banyak sekali kita melihat kok tidak seperti itu ya. Banyak sekali umat Islam pun coba sebetulnya menjadi korban. Mereka malu ya, kenapa kok sesama umat Islam kok seperti itu ya, tindakannya ya itu tidak mencerminkan kedamaian dan keindahan ya. Jadi saya juga berharap ya umat Kristen pun juga tidak emosi, jangan membalas, jangan memaki, lebih baik kita mendoakan supaya itu bisa diselesaikan dengan baik dan tidak akan terjadi kejadian-kejadian seperti itu selanjutnya dimanapun di tanah Nusantara ini, terhadap agama apapun. Terhadap agama Islam pun juga jangan sampai terjadi hal yang seperti itu ya, mereka dibully, dikriminalisasi dan seterusnya. Saya rasa itu aja. Ini kalau ini kecengaman ya radio. Karakter masyarakat kita kan begitu, ada kecemburuan tuh, kadang-kadang memanfaatkan itu. Sebenarnya agama itu cuma dimanfaatkan. Sebetulnya itu nggak pandang Islam, nggak pandang Kristen. Kita yang Muslim aja, kalau ada kegiatan di lokasi, kalau kita nggak izin sama RT RW itu pasti dikerjain gitu. Makanya kita itu orang Indonesia itu karena masa kita masih bodoh lah ya, masih bodoh itu. Adanya cemburu tapi dia tidak bisa meningkatkan kapasitas kita. Itu kita yang waras, itu kita kalau ada kegiatan itu ya datang ke RT RW gitu. Intinya kan di situ. Gitu. Saya kan di Bogor, kan di Bekasi, orangnya seperti itu. Walaupun kadang-kadang kita Jumatan juga bareng gitu. Tapi kalau kita nggak mendekatkan diri dengan warga segitu, pasti kita dikerjain sama ormas sama orang ormas atau orang yang memanfaatkan itu kadang-kadang
provokator begitu. Itu sebetulnya itu kepentingan pribadi gitu. Makasih. Terima kasih kembali Pak Jainal atas opininya. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman opini untuk kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.